Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pesawat sederhana. Kita akan belajar tentang yang namanya bidang miring. Nah, tentunya bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana ya, digunakan untuk sekali lagi mempermudah ya, bukan memperkecil. Nah, biasanya bidang miring dipakai untuk menaikkan suatu benda dari suatu ketinggian. Daripada menaikkan secara vertikal, maka lebih mudah jika dinaikkan suatu bidang miring. Contoh ya, misalkan kalau ada seperti ini nih. Nah, ini kakak mau menaikkan misalnya kotak ya, dari bandingin kakak menaikkan sesuatu seperti ini, lebih mudah kakak berjalan seperti ini gitu ya, sama seperti pengantar barang gitu ya. Jadi daripada dia menaikkan kotak-kotak ini dari atas ke bawah, lebih mudah dia memakai papan, dia tinggal jalan ke atas. Itu mempermudah usaha, tapi sebenarnya usaha yang dikeluarin sama aja gitu ya. Oke, nah rumus bidang miring, nah ini rumusnya sama aja. Nah, ini rumus bidang miring ya, bidang miring. Nah, ini rumus sama aja nih sebenarnya, di mana Km sama dengan W per F. Tapi sekarang ada tambahan S per H gitu. S itu apa sih? S itu adalah panjang dari papan yang dipakai, sedangkan H itu tinggi, kita mau naikin berapa tinggi gitu ya. Yang lain sama, satuannya sama. Nah, sekarang kita coba contoh yang pertama. Jadi sebuah bidang miring digunakan untuk menaikkan batu seberat 40 kg setinggi 5 meter. Jika panjang bidang miringnya 10 meter, berapa sih keuntungan mekanik? Jadi Km-nya berapa gitu ya. Gaya dorongnya berarti F, dan kemudian usahanya berapa. Oke, jadi sekarang kakak punya papan dipakai untuk menaikkan. Nah, ini tingginya ada 5 meter, panjang papannya 10 meter. Nah, ini adalah S-nya gitu ya. Kemudian dia punya batu, ini punya massa sebesar 40 kg. Nah, berarti kita mesti cari yang namanya berat. Berat itu apa sih? W ya, ingat ya. W-nya adalah M dikali G. Berarti ini 400 Newton ya, dimana G-nya 10. Nah, kalau sudah berarti gampang nih sekarang. Kalau mau cari keuntungan mekanik ya tinggal kita masukin aja. Km sama dengan S per H gitu ya. Dimana S-nya 10, H-nya adalah 5. Dapat Km-nya 2 gitu. Mau cari apa nih? Cari F. Ya berarti tinggal pakai rumusnya. Nah, kita tinggal pakai rumusnya. Dimana Km sekarang sama dengan W per F gitu ya. Km-nya 2, W-nya adalah 400 dibagi F, sehingga 2 dikali F sama dengan 400 nih. Dapat nih kita F-nya adalah 200 Newton gitu ya. Terakhir tinggal kita mau cari berapa sih usahanya. Nah, ini W besar harusnya ya. W besar, work. W besarnya adalah F dikalikan dengan S-nya gitu ya. F-nya itu adalah 200 dikali S itu adalah jarak tempuh ya. Jadi jarak tempuh dari sini ke sininya itu sebesar berapa ini? 10 gitu ya, sehingga dapat nih 2000 Newton. Nah, kalau kita pakai cara yang sama gitu ya, dengan apa namanya, dari angkat dari bawah ke atas. Nah, ini kakak ternyata ada salah. Ini F-nya tuh harusnya 200 ya. Benar 200. Kalau misal kita pakai W-nya adalah F dikali S, di mana S-nya ini adalah tingginya gitu ya. Misal kakak dari sini ke sini, dari bawah ke atas. Berarti misalnya yang biru nih sekarang dari bawah kakak mau naikkan ke atas gitu ya. Ini berarti F-nya itu sama dengan W gitu ya, sama dengan W-nya dia. S-nya ini sama dengan H-nya. Ini kalau kita hitung hasilnya sama nih, 400 dikali 5. Hasilnya sama-sama 2000 Newton. Nah, ini jadi sama aja nih sebenarnya nih. Gitu ya, cuma lebih mudah aja, tapi tidak memperkecil. Sekarang kita coba lagi soal berikutnya. Nah, kalau tadi kan gampang ya, ditanya Km, gaya dorong dan sebagainya. Biasa tentunya soalnya nggak semudah ini. Biasanya agak sedikit dibalik-balik gitu ya. Bisa aja ditanya M-nya, masanya berapa gitu ya. Ditanya ada S-nya, ini ada S-nya. Nah, terus tapi nggak tahu H-nya nih. Nah, di sini berarti kita memanfaatkan Pitagoras gitu ya. Dimana ketika kita mau mencari H, kita bisa pakai Pitagoras. Oke, berapakah massa? Berarti kalau digambar ini sekarang ditanya adalah massa, semua keterangan sudah lengkap. Kita tinggal cari W-nya. Kita cari W-nya, dapat W, kita bisa cari massanya gitu ya. Oke, berarti sekarang kita mau cari H-nya dulu nih. Kenapa sih kak cari H-nya dulu? Karena kita butuh yang namanya Km-nya. Km-nya berapa nih? Km-nya kan S per H gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai W per F, kita nggak tahu nih W-nya berapa, justru yang ditanya. Oke, kita lihat dari segitiga sini, siku-siku kita lihat ke depan. Maka ini S kuadrat gitu ya, sama dengan H kuadrat ditambah apa nih ya, alas kuadrat gitu ya. Alas kuadrat, berarti ini H kuadratnya tambah alas kuadratnya 8 kuadrat, S-nya itu adalah 10 kuadrat gitu ya. Ini 100 sama dengan H kuadrat ditambah 64. Kita dapat H kuadratnya adalah 36, sehingga dapat H-nya adalah 6. Nah, ini dapat H-nya adalah 6 meter.
Oke, berarti dari km ya, kita tahu nih berarti km adalah 10 dibagi 6. Oke, biarin aja seperti ini, nggak apa-apa. Kemudian kita mau cari yang namanya M ya, kita mau cari M. Nah, kita butuh W-nya nih. Maka kita pakai yang sebelah sini lagi nih sekarang, W per F. Dimana KM sama dengan W per F gitu ya. Berarti ini 10 per 6, tadi KM-nya kan yang ini. W-nya kita nggak tahu, dibagi F-nya adalah 240. Nah ini kalau kita hitung, ini 240 kali ke sini ya. W sama dengan 10 dikali 240 dibagi 6. Nah ini boleh coret jadi 4. Saya dapat nih W-nya 400 Newton. Nah kalau dapat W-nya baru kita bisa masukin ke sini. Nah ini baru kita bisa pakai ke sini ya. Nah dimana berarti 400 sama dengan massa dikali 10. Berarti 10. Dapat nih masanya adalah 40 kg. Nah ini berarti masanya adalah 40 kg. Oke, gampang. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah ini sekarang bidang miringnya seperti ini. Hitunglah panjang papan yang digunakan sebagai bidang miring dan jarak X. Berarti tanya S-nya sama X-nya berapa nih jaraknya gitu ya. Oke, kita coba aja sekarang berarti kita mau cari kalau ada S, ada H, maka kita rumus kita gini ya, KM sama dengan S per H. Tapi KM itu sebetulnya adalah W per F ya. Nah, ini sebetulnya kakak boleh ambil ini dan ini nih. Nah, sehingga sebetulnya kakak boleh menulis seperti ini. Di mana S per H sama dengan W per F gitu ya. Boleh, tapi kalau mau cari KM-nya dulu supaya aman boleh. S per H, S-nya ditanya, dibagi hanya 5. W-nya itu, nah W-nya itu adalah ini ya. Berarti W-nya adalah M dikali G. Ini kita taunya M-nya, kilogram. W itu satuannya Newton. Berarti 260 dikali 10. 2600 ya, berarti ini 2600 per 1000. Ini boleh kita sederhanakan dulu. Oke. Nah S-nya berarti sama dengan ini kali ke sana ya, 5 dikali 26 dibagi 10. Ternyata ini boleh dicoret jadi 2, ini coret jadi 13. Oh dapat nih S-nya adalah 13 meter. Berarti panjang papannya kita dapat nih 13 meter ya. Ini 13 meter. Nah, berarti sekarang kalau mau hitung X gimana kak? Ya ini kan segitiga, kita pakai Pitagoras. Nah kalau di bidang miring pasti nih tegak lurus ya. Nah kita anggap tegak lurus, walaupun mungkin aja dalam praktek sehari-hari nggak tegak lurus gitu ya. Ini tegak lurus, kita lihat depannya. Nah berarti S kuadrat sama dengan X kuadrat yang kiri kanannya ditambah H kuadrat, ini H ya. Nah ini X kuadratnya 13 kuadrat sama dengan X kuadratnya kita yang ditanya ditambah H kuadratnya adalah 5 kuadrat. Berarti 169 sama dengan X kuadrat ditambah 25. Nah, kalau pindah ke sebelah sini, ini pindah ke sebelah sini ya. Jadi 169 dikurang 25 sama dengan X kuadrat. 144 sama dengan X kuadrat. Sehingga dapat nih X-nya adalah 12 meter. Ternyata ini adalah 12 meter. Oke, kira-kira seperti itu ya. Mempermudah pekerjaan membuat piramid. Nah, zaman dulu nih ya ceritanya nih ya. Nah, ekor kerbau diperbantukan untuk menarik balok-balok batu. Jadi nggak mungkin orang yang narik. Jadi waktu itu mereka pakai kerbau. Setiap balok beratnya 18 ton. Wah, 18 ton. Dipindahkan naik setinggi 30 meter. Jadi kita punya ketinggian. Ini kita punya hanya 30 meter. Gitu ya. Gaya tarik tiap kerbau 5000 Newton. Berapa panjang tanjakan diperlukan? Berapa usaha masing-masing kerbau gitu ya, berapa daya masing-masing kerbau jika dibutuhkan waktu 1 menit untuk menaikkan menaikkan balok. Nah jadi kita gambar dulu kira-kira nih ya, kita belum tahu nih ini X-nya berapa, kita belum tahu. Nah ini kita punya baloknya di sini. Baloknya ini sebesar 18 ton. Nah, 18 ton itu massa ya, bukan berat ya. Ini massa sebetulnya. Sehingga kita bisa dapat nih W-nya berapa ya? W-nya adalah massa dikali gravitasi. Massanya berarti 18.000 kan ton, kita ubah jadi kilogram, dikali G-nya 10. Nah, berarti ini 180.000 Newton gitu ya. X-nya kita belum tahu tapi nggak ditanya, nggak masalah. Nah, yang jadi agak membuat soal ini sulit atau terasa sulit kan soalnya panjang nih ya. Biasanya kalau kita melihat soal panjang kita udah malas duluan nih. Tapi jangan begitu, kita gambar, kita taruh dulu angka-angka yang kita tahu gitu ya. Ini sudah kita tahu, angkanya sudah oke. 30 meter sudah kita tahu, ternyata tingginya gitu ya. Ternyata tinggal masalah
gaya tarik. Oh, berarti ini ditarik dong ya ke atas. Gaya tariknya itu 6 kerbau. 6 kerbau. Satu kerbaunya 500, berarti totalnya 6 dikali 500 atau 3000 Newton. Gitu ya. Oke, sekarang berapa panjang? Nah, panjang tanjakannya berapa nih? Ditanya gitu ya. Berarti kita pakai ini sekarang. Kakak nggak cari KM lagi, kakak langsung pakai persamaan S per H sama dengan W per F gitu ya. S-nya itu yang ditanya, itu S-nya ini ya. H-nya itu adalah 30 sama dengan W-nya itu berarti 180.000 Newton dibagi F-nya adalah 3000 Newton. Nah, ini boleh coret dulu. Ya, berarti ini S-nya itu adalah 180 dikali 30 dibagi 3. Tuh. Nah, ini kalau kita hitung, kita coret, nah dapatnya 1800 meter. Wih, panjang banget ya. Ya, memang kalau mau mendapatkan keuntungan mekanis seperti ini 1800 meter. Kak, kalau misalkan mau lebih pendek bisa nggak? Bisa. Kalau mau lebih pendek berarti kamu mesti kerbaunya diperbanyak gitu ya. Nah, berarti sekarang untuk pertanyaan yang pertama sudah bisa kita jawab. Sekarang berapa usaha masing-masing kerbau? Oh, gampang ya. Ingat, usaha W besar adalah F dikalikan dengan S. S dalam meter ya. F karena masing-masing kerbau kita pakai 500 ya. 500 dikali S-nya adalah 1800. Ya, dapat ini 9. Jadi usahanya adalah 900.000. Wah, 900.000 joule. Banyak sekali ya, gitu ya. Oke, berapa daya masing-masing kerbau jika dibutuhkan waktu 1 menit? Jika ya, ini mengandai-andai gitu ya. Untuk menaikkan balok, daya itu rumusnya ada yang ingat? Ya, betul ya. Daya itu rumusnya adalah P sama dengan W besar dibagi T, gitu ya. P-nya adalah 900.000 joule dibagi T-nya adalah 1 menit 60. Nah, ini saya coret. Ini coret jadi 15. Kita dapat berarti nih berapa nih? 15.000 watt. Nah, ini soalnya agak tidak realistis, tapi kira-kira perhitungannya seperti itu. Oke, jadi gampang ya, bidang miring itu kita gunakan untuk mempermudah usahanya. Besar usaha yang dipakai sebenarnya sama-sama aja. Oke, sekarang kita coba lagi soal satu aplikasi bidang miring dalam kehidupan, bukan sekedar menaikkan barang. Nah, tapi ada yang namanya baji dan skrup. Baji itu biasanya kita kenal dengan nama pisau, gitu ya. Jadi pisau itu ternyata salah satu manfaat bidang miring, gitu. Ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk kita memotong namanya batang pohon ini, tapi karena ada bidang miringnya yang di sini, sehingga mempermudah dalam memotong. Demikian juga skrup, karena ada uliran yang miring, ulirannya nggak mungkin datar, gitu, karena makin lama makin naik ke atas. Itu juga mempermudah satu dalam hal memasukkan skrupnya. Bayangkan kalau misalkan ini paku gitu ya, paku kamu putar-putar susah. Tapi kalau bidang miring gampang gitu ya, dan dia mempunyai gaya lekat. Ya, gaya lekatnya menjadi salah satu keuntungannya dia. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kalau KM-nya dari si pisau itu adalah lebar dibagi tebal. Biasanya soalnya sih lebih ke KM, lebih ke kalau skrup lebih ke panjang skrup, banyak uliran dan sebagainya. Oke, kita coba aja untuk soal skrup. Jadi sebuah skrup mempunyai jari-jari 14 mm gitu ya. Jarak antara tiap uliran adalah 0,04 mm. Berapa sih keuntungan mekanik skrup itu? Jadi yang tanya adalah KM gitu ya. Di mana KM? Nah, KM itu adalah 2 dikali Pi dikalikan R dibagi D. Nah, hati-hati ya, D-nya ini itu adalah bukan diameter tapi panjang skrup dibagi banyak uliran. Ya. D itu, nah ini D-nya ini bukan diameter tapi jarak tiap ulir. Oh, ternyata di sini kita sudah tahu nih jarak tiap ulir dan jari-jari. Kita tulis dulu ya, berarti kita punya jari-jari 14 mm. Kita punya D sebesar 0,04 mm. Nah, yang penting adalah kita mempunyai satuan yang sama gitu. Jadi kalau ini dalam cm, kita cm. Kalau dalam meter gitu ya. Karena dalam milimeter nggak masalah. Kita akan masukin aja nih 2 dikali Pi-nya boleh dihitung, boleh tidak. Tapi misalnya kalau kakak mau hitung, kakak akan pakai 22/7. Karena kakak punya jari-jari 14 dikali 14 dibagi 0,04 gitu ya. Ini bisa dicoret jadi 2 gitu
Ya, berarti ini 2 dikali 2, 2 dikali 2. Hasilnya 88. Nah, gimana nih Kak cara membagi ini? Ini kita tulis gini. Ini boleh Kakak tulis. Nah, ini boleh Kakak tulis menjadi 4/100 gitu ya. Dibagi 4/100. Itu berarti ini sama dengan 88 dikali 100/4. Nah, ini boleh kita coret. Dicoret hasilnya berapa nih? 22 ya. Berarti keuntungan mekaniknya 2200. Nggak apa-apa, memang agak besar. Oke, kita coba lagi satu soal. Sekarang skrup lagi dengan gaya putar 15 Newton. Kita dapat memasang skrup pada sebatang besi sehingga menghasilkan gaya lekat sebesar 150 Newton. Jika jari-jari skrupnya 0,7 cm, nah ini 0,7 cm, berapa sih jarak uliran gitu ya? Berarti sekarang kita punya gaya putar. Nah, ini kita punya gaya putar sebesar 15 Newton. Kita punya gaya lekat. Nah, ini sebesar berapa nih? 150 Newton gitu ya. Jari-jari skrupnya atau R-nya itu adalah 0,7 cm. Berapa sih D-nya gitu ya. Nah, ini supaya gampang Kakak jadiin 7 mm. Kenapa Kak? Supaya gampang, nggak pakai koma hitungnya. Oke, berarti KM-nya, nah ini kita hitung dulu KM-nya sama dengan di sini rumusnya gaya lekat dibagi gaya putar. Berarti 150 dibagi 15. Berarti KM adalah 10 ya. Oke. Mencari D, kita berarti pakai rumus KM juga. Gitu. Oh ya, ini Kakak boleh KM sama dengan ini, boleh KM sama dengan ini ya. KM, nah ini berarti KM sama dengan 2 dikali Pi dikali R dibagi D. Gitu ya. KM adalah 10 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dibagi D gitu ya. Nah, ini dalam milimeter nanti hasilnya. Ini Kakak kalikan ke sini berarti 10D sama dengan, ini boleh dicoret, berarti ini 44 sehingga dapat D-nya itu adalah berapa nih? 4,4 mm. Oke, berarti jaraknya agak panjang nih ulirannya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita coba lagi. Sekarang kalau tadi kita belajar skrup, kita sekarang belajar yang namanya baji gitu ya, terkapak atau apa namanya pisau. Nih, jadi sekarang Kakak punya tebal sebesar 10 cm, kapaknya tebalnya jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini 10 cm. Kemudian punya lebarnya, lebar dari sini ke sininya itu dia bilang ada 24 cm ya. Berapa sih keuntungan mekanisnya? Gampang nih ya, tinggal KM sama dengan lebar dibagi tebal, berarti 24 dibagi 10, berarti KM-nya 2,4. Nah, gampang soalnya. Tapi soalnya biasanya ada tambahan lagi, yaitu gaya potong dan gaya yang dikerjakan gitu ya. Nah, nanti KM-nya itu adalah gaya potong dibagi gaya yang dikerjakan gitu ya. Jadi kita mau motong daging dengan 140 Newton, tapi kita nggak mau pakai gaya 140 Newton, pakainya lebih kecil tentunya gitu ya, kan pesawat sederhana gitu ya. Ini gaya dipotongnya 140. Kita di sini di soal gaya yang Ijup kerjakan adalah 35 Newton. Ternyata gaya pisau memotong daging 140 Newton ya, dibagi gaya yang dikerjakan 35. Oke. Ini kalau dibagi 5 jadi berapa ya? Ini bagi 5 jadi 7, atau dibagi 7 dulu jadi 5 jadi 20 ya. Ini boleh dibagi lagi jadi 4 sehingga dapat KM adalah 4. Jika lebar pisau 4 cm, berapa sih tebal pisau tersebut? Ya udah, tinggal kita hitung aja. KM sama dengan lebar dibagi tebal gitu ya. Lebarnya adalah 4 dibagi tebalnya adalah, kita nggak tahu, KM 4 itu berapa nih tebalnya. Oke, berarti tebal 4 dikali tebal sama dengan 4. Kita dapat nih, tebal pisau adalah 1 cm. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita lebih banyak fokus sebetulnya di soal yang bidang miringnya, karena kalau untuk soal baji dan skrup biasanya nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo kita bagikan kepada teman-teman yang lain supaya kalian bisa belajar bersama dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa like video ini, subscribe di channel Lego Les, dan juga follow Instagramnya Lego Les. Terima kasih.